Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita kita harus cerita dulu nih. Mbak, Jadi kenapa? Kan ada beberapa orang yang mempertanyakan. Ya. Tolong ya editor taruh komen-komen ini karena kita dianggap buzzer. Iya, karena ya kita hari ini baru bisa bahas demo karena kita beberapa hari terakhir mengalami kesulitan untuk berangkat ke kantor ya. Dan membuat konten gitu. Akhirnya kita WFH gitu. Ada kebijakan. Kenapa sampai kesulitan datang ke kantor? Iya, karena kita bukan warga Jakarta. Karena ya memang mengingat situasi kan lagi panas lagi chaos dan menjaga situasi aja. Jadi kita tidak memungkinkan untuk bisa membuat konten gitu di tempat kerja. Kan keramaian terjadi terutama setelah 28 ya. 28 ya, itu 29 30 gitu tragedi, ya. jadi Ini teman-teman ini untuk berangkat ke sini harus menggunakan transportasi umum seperti ke KRL, MRT, Transjakarta. Jadi Itu susah gitu kan. saya sebagai atasan mengatakan ya silahkan Anda libur aja dulu. Iya. Jadi bukan karena kita takut ya. Bukan kita diam 1000 bahasa, enggak. Karena kita buzzer, bahkan katanya ada channel yang bilang kita terlibat demo. Nah, enggak, masalahnya kita enggak terlibat demo. Info dari komentar-komentar netizen ada yang nuduh kita Cokro TV ikut demo. Enggak, kita di rumah aja kok. Kita demonya di media sosial aja. Ya, kita Oke. Kita memantau situasi dan kondisi. Ini disclaimer dulu nih. Disclaimer dulu di awal ya. Paham ya? Benar. Silakan. Nah, jadi sekarang kita kalau misalnya penonton udah nonton dan udah tahu banget lah seviral apa demo itu. Jadi di kejadian itu ada beberapa yang kita highlight. Gimana sih? Jadi kan semua bukan kekacauan ya. Semua situasi ini itu kan awalnya terjadi gara-gara tunjangan DPR, tunjangan rumah 50 juta ini kan. Yang diumumin di rapat MPR DPR. Nah, saya nggak tahu persis tuh diumumkannya tuh di mana. Itu diumuminnya di rapat sidang tahunan itu. Sidang tahunan DPR MPR, Bang. Itu karena belakangan kan ada klarifikasi bahwa itu sebetulnya tunjangan dari tahun lalu dan akan berakhir. Iya, itu kayak tunjangan akhir tahun ini katanya kan. Sampai 2029. Nah, jadi memang siapa yang ngomong itu bentuknya apa omongannya ini agak membingungkan sekarang. Karena pihak DPR-nya klarifikasinya gitu. Itu yang jelas ada tambahan tunjangan 50 juta per bulan. Per bulan gitu. Nah, karena ada tunjangan ini kayak ramai kan, akhirnya kan itu kesebar tuh di sosmed nih DPR dapat tunjangan 50 juta per bulan di saat kondisi ekonomi masyarakat juga lagi gonjang-ganjing banget gitu. Ditambah di rapat itu ada yang joget-joget, ya kan. Beredar viral video setelah sidang tahunan itu pada joget-joget. Tapi kan sekarang kita harus clear nih ya, supaya penonton juga, saya rasa penonton juga sebagian udah tahu ya, bahwa sebetulnya itu ada upaya sengaja untuk menggabungkan antara informasi kenaikan tunjangan 50 juta per bulan itu dengan joget-joget itu. Jadi ada yang merekayasa. Joget-joget itu tidak terjadi begitu mereka mendengar mereka memperoleh kenaikan 50 juta. Mereka joget-joget nih, maksud saya mereka itu adalah Eko, DPR. Siapa namanya? Uya Kuya. Terus ada lagi beberapa lah ya yang rame itu. Itu sebenarnya joget-jogetnya gara-gara mendengar lagu. Iya. Jadi kan mereka tuh punya kayak orkestrasi gitu ya. Walaupun saya nggak ngerti, ini lagi rapat nih. Terus ngapain ada orkestrasi? Iya, kayak jadi kan rapat mah fokus ya. Harusnya rapat aja. Gitu. Nah ini diputarlah sebuah lagu daerah lah oleh si para pemain musik itu. Nah gara-gara itu mereka joget-joget. Oke. Nah kemudian digabungkan tuh dalam sebuah video yang bilang bahwa nih gara-gara dapat 50 juta, maka mereka joget-joget. Saya ingin ingatkan dari awal, kita harus curiga memang ada upaya sengaja nih. Ada orang yang dengan sengaja ingin memprovokasi. Kita harus fair dulu nih, ya. Jadi sebetulnya joget-jogetnya Eko atau Uya Kuya tidak sepenuhnya itu dilakukan atau bahkan tidak dilakukan dalam rangka menyambut kenaikan 50 juta rupiah itu. Tapi kan memang akhirnya terlanjur viral kan, rakyat marah. Nah akhirnya beberapa anggota DPR ini merespons. Nah celakanya ini merespons, tapi responsnya sangat-sangat tidak bijak.
sangat malah memancing. Jadi kayak udah kebakar disiram bensin gitu. Jadi siapa tuh? Kayak contohnya Uya Kuya. Pak Uya Kuya kan bilang kemarin, kita sempat ngejelasin ini di KB episode lalu ya. Mungkin bisa nonton. Pak Uya Kuya ini bilang, ya kita kan artis, kita DPR ya, kita joget-joget. Ya kan kita DPR tapi kita artis. Terus juga ada Pak Eko Patrio. Eko Patrio bilang, Eko Patrio nggak bilang, dia bikin konten yang nge-DJ pakai sound horek itu, joget-joget enaknya pakai sound ini nih gitu. Ada juga Nafa Urba yang bilang itu wajar dong DPR itu nggak semuanya dari Jakarta. Saya aja dari Bintaro ke Senayan macet 30 menit. Macet kayak itu bikin marah tuh. Terus abis itu ada juga Kenapa orang marah? Ya karena ya ini kita dari Bintaro ke rumah kita di Bintaro. Naik KRL di Jakarta 2 jam gitu. Ada fasilitas namanya KRL. Dia kena macet, kita kehempit gitu kan. Kejepit. Marah, kita kejepit tolong. gitu. Kan wakil rakyat, merakyat dong kan naik dan ada yang bilang, ya kalau lo nggak bisa mengejar dalam waktu tepat, berangkatnya lebih cepat. Lebih pagi. Betul banget. Iya. Ada juga Deddy Sitorus yang bilang, ya jangan samain gaji DPR sama gaji rakyat jelata dong. Itu jelata disebut apa lagi? Tukang beca, buruh. Iya, terus jangan sama, kita nih anggota DPR ya. Iya, terus lo jangan ribut, gue 50 juta. Iya, terus juga yang wakil ketua DPR-nya Pak Adis Kadir yang hitungan matematikanya dipertanyakan. Nah, akhirnya direspon sama Jerome. Sama Jerome Pauline, sama orang-orang. Karena kan hitungannya yang 3 juta. 3 juta dikali 26 hari kerja 78 gitu. Nombok malah katanya. Ini kan saya pernah ketika kita di KB terakhir episode sebelumnya kita angkat nih ya. Itu kenapa tiba-tiba dia bilang 3 juta. 3 juta per hari. Per bulan? Awalnya dia bilang 3 juta per bulan dikali 26 hari sama dengan 78 juta. Malah nombok. Berapa tuh? Iya kan 28. Artinya dia mempertimbang di kepala dia tuh 3 juta tuh bukan per bulan dong. Per hari harusnya mungkin. Nah dia bilang kalau kos-kosan di sekitar Senayan 3 juta per hari. Mula-mula 3 juta per bulan. Terus diganti jadi 3 juta per hari. Pertanyaan taruh ini per hari. Itu kos-kosan mana? 3 juta per hari. Itu kamar mandinya dari emas itu kan. Kayaknya ini siapa Adis ya? Apa Adis Kadir gitu kan. Bikin marah lagi. Bikin marah. Akhirnya karena respons-respons yang sangat-sangat aneh ini memancing kemarahan rakyat dan muncullah hashtag bubarkan DPR. Bubarkan DPR benar. Nah, bubarkan DPR kan rame nih Bang. Mungkin di kalangan DPR rame. Diresponslah sama ketua komisi berapa ya pada saat itu? Pak Ahmad Sahroni. 3. Ketua komisi 3 ya saat itu. Pak Ahmad Sahroni ini bilang, yang orang-orang yang bilang membubarkan DPR adalah orang paling tolol, orang tertolol sedunia. Orang tertolol. Bang, rakyat dibilang tolol, ya makin karena yang menyebut, yang bilang itu berapa tadi? Dia bilang siapa yang tolol tuh? Yang bilang bubarkan DPR gitu kan. Yang bilang bubarkan DPR kan memang masyarakat. Benar. Saking marahnya nih masyarakat. Bubarkan DPR. Kan maksudnya ya orang lagi marah nih kayak bubarin aja tuh apa gitu kan. Bubarin polisi, Polri kayak gitu-gitu lah. Kayak gitu kan. Itu bukan maksudnya Polri harus dibubarkan, tapi dia marah. Ini juga ke DPR kan. Bubarkan DPR terus malah dibilang tolol. Dari sinilah akhirnya mungkin ya kayak udah nggak bisa kebendung lagi sama rakyat demo tuh tanggal 25. Karena ini semua bukan 25. Belum 25. Ini yang 28. Jadi 28 tuh gabungan. Tapi 25 dulu. Kalau sini kan mau mengatakan kronologinya 25 dulu. Ya karena kan demonya beberapa kali ya, teman-teman. Jadi 25, 26, 27 juga. 28 puncaknya mungkin ya. Karena apa? Jadi tuh 28 tuh jadi rame karena gini Bang. Kan yang awalnya turun itu kan buruh. Terus diikutin sama mahasiswa dan berbagai kalangan. Enggak, saya harus koreksi nih. Yang paling menarik kali ini adalah 25 itu yang turun itu masyarakat doang. Masyarakat yang nggak jelas. Maksudnya nggak jelas tuh gini. Kalau dulu biasanya yang mengorganisir gerakan-gerakan semacam ini adalah mahasiswa. BEM ini, BEM SI, BEM. Ini BEM nggak ikut. Bahkan ada pernyataan BEM nggak ikut. Tapi akhirnya ikut di tanggal 29. Belakangan. 29. Bahwa ini turun lapangan rame-rame.
masyarakat dan ada anak STM, ada anak SMA, ada anak SMP. Itu rame, itu amazing menurut saya. Karena nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, 25 tuh, 25. Itu antara karena tadi joget-joget segala macam. 26 masih berlanjut, 27 masih berlanjut, 28 menjadi puncaknya. Karena ingat nggak kenapa? Deng. Tragedi itu bukan? Tragedi. Ada semacam tragedi. Bukan semacam tragedi, itu tragedi. Memang tragedi. Yaitu salah satu driver ojek online ditabrak sama mobil rantis. Ya rantis. Polisi. Masih ingat nggak namanya siapa? Mas Afan Kurniawan, almarhum Mas Afan itu dalam keramaian kan ketika itu terjadi pengusiran atau pembubaran para demonstran. Turunlah rantisnya itu. Orang-orang tuh udah menepi. Ya, sambil ngejar-ngejar di belakang. Mengerubungi. Dia jalan terus Afan ya. Afan ini kebetulan dia kayaknya bawa motor tapi terpleset, jatuh, terus dia ketika ingin mengambil HP-nya, dia menunduk. Iya, benar. Ketika itulah dia ditabrak oleh rantis tersebut. Nah, ini menewaskan Afan. Ini yang menyebabkan 29 menjadi, kalau bahasa Inggrisnya, all hell break loose. Pecah ke meledaknya. Dan semua benar-benar bukan semua insan, semua pihak tuh turun. Ya ketika itulah yang namanya mahasiswa, buruh, ojol. Buruh kan dari tanggal 28 kan. Dari tanggal 28. Yang mereka tuh di tanggal 28 memperjuangkan yang soal pajak buat pekerja yang dinaikin, outsourcing, PHK gitu kan. Nah 29-nya nih karena tragedi ini gabung semua turun. Akhirnya ya rusuh juga ya lumayan. Rusuh dan sebenarnya dibarengi dengan demo-demo ini dibarengi dengan rusaknya berbagai fasilitas umum. Iya, jadi dirusakin halte, itu dibakar halte, terus abis itu penonton juga bisa lihat ya kayak beberapa toko ada yang dijarah. Kalau lihat videonya, bahkan sampai beberapa mall itu tutup store-nya dan kayak barang-barang branded ya, kayak Dior, kayak Gucci itu udah pada tutup store-nya, terus barang-barangnya juga udah diamankan gitu kan. Takutnya ada penjarahan atau kayak gimana, karena yang aku lihat Bang di TikTok live itu kan banyak tuh yang ngabarin keadaan terkini. Nah itu tuh banyak banget kayak provokasi yang kayak boleh jarah tapi toko Cina, boleh jarah toko Cina kayak gitu. Udah rasis. Untung enggak ya? Untung enggak, udah rasis karena kita nih cepet kan Bang, kayak di IG kan banyak template juga kayak ini provokasi nih, jangan sampai terprovokasi gitu. Kayak bener-bener yang udah rame banget, akhirnya puncaknya itu penjarahan rumah-rumah para anggota DPR yang yaitu berulah ini ada. Yang pertama ada Pak Ahmad Syahroni. Pak Ahmad Syahroni itu yang paling parah. Itu yang paling parah, itu habis dijarah bener-bener. Kalau penonton lihat tuh sampai Iron Man-nya hilang, Labubunya hilang, semuanya. Dan mobilnya dihancurin. Berangkas semua ini mobil mewah ya. Mobil yang mewah. harganya miliaran rupiah satunya. Berangkas dia yang isinya duit dolar dikeluarin dan disebar. Yang menarik itu disebar. Saya bilang menarik itu artinya dia yang orang yang merampok itu tidak bertujuan memperoleh uang itu. Jadi kayak kalau kata netizen TikTok dan sosial media lain, dari rakyat untuk rakyat gitu kan. Disebar semua. Terus ada juga Mas Uya Kuya juga dikeruduk rumahnya. Dijarah juga. Terus juga walaupun sayang, untungnya buat Mas Uya ya, dia taunya duluan. Jadi sempat tahu duluan bahwa dia akan digeruduk, maka dia sudah sebetulnya membawa keluar barang-barang paling berharganya kali ya, surat-surat paling berharganya. Kalau Pak Syahroni tadi kelihatan banget dia nggak siap. Itu sampai surat tanah. Iya. Sampai ijazah SMP. Iya. Ke blow up semua. Itu Syahroni kan? Iya. Nah ini kalau Uya Kuya tuh kayaknya sih enggak. Ya barang-barang kayak TV, kulkas gitu-gitu mungkin ya. Itu ada, itu dijaga. Tapi yang lebih penting kan barangnya surat-surat sih ya. Surat atau uang cash atau segala macam. Surat ya. Terus rumah Eko Patrio juga. Nafa Urba. Bu Sri Mulyani juga ikut. Juga aneh ya, Sri Mulyani salahnya apa sih? Sebenarnya itu gara-gara hoax itu Bang, hoax yang video AI-nya Sri Mulyani yang bilang guru itu beban negara. Oh iya. Jadi
ya kalaupun kita udah bilang itu hoax, tapi mungkin pidato yang sebelumnya agak menyinggung atau kayak gimana kita nggak paham juga ya. Nggak ngerti juga. Dia ikutan kena, Nafa Urbah juga ikutan kena. Dan tapi selain penjarahan juga sayangnya selain Mas Afan nih ada berbagai korban jiwa juga di berbagai daerah di luar Afan. Kalau nggak salah 2 ASN, satu di Makassar ini. Di Makassar ya, 2 ASN di Makassar. Ini juga masih di Makassar, ada driver ojol, terus sama siapa? Jurnalis yang dikira intel. Nah, ojol sama jurnalis ini para penonton itu dikira intel. Jadi dihajar. Kalau penonton tahu kan gedung DPRD di Makassar kan dibakar tuh. Iya, di Kediri juga dibakar. Yang di Makassar itu agak tragis karena salah seorang ASN yang tewas itu dia sebetulnya sudah bisa menyelamatkan diri, tapi kemudian dia kembali untuk membantu salah seorang teman perempuannya sesama ASN. Nah, tewas ya. Disitulah dia tidak bisa menyelamatkan diri. Itu menurutku ya sih luar biasa ya. Jadi ya mudah-mudahan dia kalau dalam istilah orang Islam tuh mati syahid kali ya. Dan mudah-mudahan dia sudah berada di surga nih berdua ya. Mas Afan juga katanya mati Mas syahid. Afan juga ya. Karena kan tulang punggung katanya. Dia tulang punggung keluarga. Walaupun sekarang akhirnya dia dapat bantuan kan. Keluarganya dapat rumah dan segala macam. Tapi akhirnya maksud saya adalah yang tewas udah pertama-tama Afan gitu ya. Kemudian yang lain-lain juga. Iya, benar. Ya, itu menurut kita harus prihatin dengan itu semua. Dan sayangnya juga mungkin ini udah kemana-mana juga ya Bang, gerak kayak ternyata ada korbannya ya bukan cuma orang itu, bangunan museum oh iya itu dijarah ini ya Jawa Timur, museum iya di Kediri, museum apa ya, sejarah artefak itu diambil kan, maksudnya sayang ya gitu. Makanya Museum Nasional kan tutup kan, maksudnya ditutup, jangan sampai even Bang Ade tahu nggak Kang Deddy Mulyadi itu kan turun tuh ikut demo sama masyarakat lain kan, dia sampai negesin jangan sentuh gedung sate ya, jadi kayak jangan sampai kayak museum peninggalan bersejarah tuh dibakar. Tapi gedung sate katanya isunya kan mau dibakar juga kan, cuma untungnya depannya, tapi ya sayangnya itu tadi aku tuh ngeliat banget videonya kan, jadi ada si Sapam ini kan lagi jaga, terus kendaraan-kendaraan yang di gedung sate tuh dibakar-bakarin kan, terus Sapamnya nangis kayak kita cuma jaga loh di gedung sate. Sedih banget. Ada juga satpam yang motornya tuh dibakar Bang. Itu yang di gedung sate motornya dibakar, iya, gara-gara itu dikiranya motor polisi atau gimana gitu. Ya kalau ini sih udah ini banget sih, yang aku lihat udah parah banget. Nah kan aku selama WFH itu Bang, kan aku kan kayak ngeliat nih kenapa sih alasan-alasan orang kenapa bisa jadi ricuh. Karena sebenarnya gini, ini nggak bakal jadi ricuh kalau menurut netizen ya, kalau DPR-nya tuh nyamperin rakyatnya gitu loh Bang. Turun. Jadi kayak ibarat masyarakat ini orasi-orasi depan gedung DPR, tapi DPR-nya nggak ada yang sama sekali ngerespon dan malah WFH, malah di rumah gitu. Karena kan Bu Puan selaku ketua DPR-nya bilang, DPR terbuka loh buat rakyat, kalau misalnya mau nyampain pendapat atau kritik silahkan, tapi nyatanya apa? Dirumahin anggota DPR-nya. WFH. Dan bahkan kayak maksudnya gedung DPR sangat-sangat dijaga ketat, maksudnya di mana nih letak kebenaran omongan Bu Puan? Dan tambahan lagi ada, karena Anda menyebut Bu Puan ya, PDIP kan, ada ini ya Bung Deddy Sitorus. Itu juga melakukan menurut saya blunder ya. Dia diwawancara di TV kan, terus si hostnya nanya tentang gimana nih ya perbandingan antara penghasilan gaji UMR dengan 50 juta ini. Terus mungkin karena dia tidak siap dengan pertanyaan itu, ya, jadi kan nggak siap, jadi jawabannya agak ngasal gitu. Deddy tuh bilang begini, ya jangan disamain dong. Masa gaji DPR sama rakyat jelata. Ya misalnya tukang beca, buruh. Tentu aja memang sebaiknya tidak disamakan ya. Tapi pernyataan itu betul-betul menyinggung perasaan orang. Benar. Ya itu menurut saya salah satu blunder, sama blundernya dengan yang tadi ngitung-ngitung gaji 3 juta kali berapa 26 itu ya. Nah jadi seperti kalian katakan, salah satu persoalannya adalah ini orang-orang DPR itu karena tidak siap dan merasa hidup ini bahagia terus dan mereka berada di atas angin terus, ini tiba-tiba harus berhadapan dengan kemarahan masyarakat yang luar biasa. Nggak expect kali mungkin bakal
marah ini gitu. Maksudnya gini loh, tadi yang Egra bilang, ini tuh nggak akan terjadi kalau anda ini Bapak Ibu DPR turun, kasih paham ke masyarakat, dijelasin dan apa seenggaknya minta maaf atau apa gitu. Tapi saya mau bilang satu hal, mau jujur nih. Gimana? Apa tuh? Sebetulnya ini memang masalah besar dengan DPR kita, ya. Sehingga saya ngerti bahwa kenapa mereka tidak bisa menjelaskan secara sungguh-sungguh nih tentang kondisi keuangan mereka. Oke. Jadi sebetulnya penghasilan anggota DPR per bulan itu jauh lebih besar daripada sekedar 100 juta seperti yang disebut-sebut itu. Ini kan masyarakat udah marah nih. Udah muak banget. Muak banget dengan 100 juta. Tapi kemudian muak dengan Uya-Kuya dan Eko dan macam-macam kan. Ya. Dan saya duga sih yang sebetulnya ngeselin itu bukan cuma si Uya-Kuya sama si Eko kan. Yang lain juga mungkin sebetulnya gaya-gaya berpikirnya kurang lebih sama kan. Kayak dibilang, ya kita kan artis gitu. Atau Deddy Sitorus yang bilang, ya jangan disamain dong. Jadi mereka emang merasa diri mereka seperti dewa-dewa nih. Dan harus diperlakukan dengan istimewa. Tapi kembali ke tadi, kalau mau jujur nih, ya saya ulang ya, penghasilan anggota DPR itu jauh lebih besar daripada sekitar 100 juta rupiah per bulan. Iya kan miliaran kan. Kalau per bulan sih enggak kali. Per bulan enggak miliaran. Saya duga ya. Mungkin. Saya kan juga nggak tahu persis. Kan saya gagal masuk DPR. Tapi itu orang ngitung 100 juta dari mana sih? Karena cuma bahwa ada kan selalu dimulai dari gaji pokok 4 cuma juta. berapa? Ya 4 juta. Tapi itu sudah gaji ini ada apa tunjangan kehormatan itu yang paling menggelikan kan? Iya. Karena menjabat cuma 5 tahun tapi dapatnya seumur hidup. Itu ini pensiun. Pensiun ya? Kalau pensiun. Tapi ini dulu deh. Apa coba maksudnya tunjangan kehormatan? Tunjangan beras. Bang, sampai ada yang nyinggung. Maksudnya beberapa konten kreator nyinggung. Tunjangan beras 12 juta. Lu beras apaan? Beras emas gitu. Ya kan ada tunjangan beras 12 juta. Iya kan? Ada tunjangan komunikasi. Ada tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan ini. Nah itu plus tunjangan rumah yang 50 juta itu kalau digabung jebret 100. Ya. Tapi penghasilan seorang anggota DPR itu bukan cuma itu. Makanya beberapa media seperti Kumparan kalau nggak salah, Tempo atau apa, itu memberikan sekarang rincian penghasilan anggota DPR di luar tunjangan-tunjangan yang tadi disebut. Kita udah jelasin di episode sebelumnya bener-bener rincian yang soal sidang, terus kalau keluar negeri bla bla bla. Mungkin para penonton bisa nonton episode sebelumnya. Kan udah dijelasin banget tuh kan. Tapi kalau kamu nonton yang Kumparan sekarang, itu bahkan angkanya tuh disebut berapa? Sidang, misalnya sekali sidang gitu-gitu ya. Ya bayangin orang DPR tuh kan udah digaji tadi tuh, taruhlah 100 juta. Taruhlah 100 juta ini. Jebret. Harusnya cukup gak sih? Cukup banget lah. Orang di Indonesia yang gaji 100 juta tuh berapa persen sih? Iya. Ya. Dan kebutuhannya apa sih? Dan mungkin sebenarnya yang akhirnya ini bukan solusi ya, gimana cara biar ini reda adalah dana-dana itu tuh yang harusnya buat tunjangan bla bla dipangkas abis, dialokasiin. Itu pertanyaanku. Kan kamu bilang tadi ya, harusnya anggota DPR tuh secara jujur ngomong sama masyarakat ya, tentang gini loh. Gini lohnya tuh yang mana? Kayak gaji kita memang segini. Dia kan harus ngejelasin dong. Kalau dia mau jujur ya. Saya dapat ini. Kan tadi takutnya udah ditimpuk kan ada tunjangan mungkin kendaraan atau transportasi. Mobilnya dikasih nggak? Dapat mobil nggak? Dapat mobil juga dapat. Terus buat ngisi bensinnya juga dibayar. Oke? Jadi betapa besarnya kan ada tunjangan kesehatan, tunjangan nggak tahu mungkin tunjangan kesehatan udah pasti lah ya. Dan pajak mereka dibayar negara. Oke? Ditambah tadi kan kalau Anda ikut rapat itu dibayar per kehadiran. It doesn't make sense, right? Lo tuh udah gua gaji 100 juta. Bener. Terus lo mau rapat. Masa rapat dibayar lagi? Kan itu bagian dari kerjaan gak sih? Kan bagian dari kerjaan bagian dong. dari job desk, Pak. Terus jalan ketemu sama masyarakat, konstituen.
ya. Dapat lagi. Bukannya ya taruhlah kalau untuk perjalanan ke daerahnya dibayarin, ngertilah kita. Ini enggak. Bukan cuma itu. Dia turun, dia dibiayain per hari. Kayak ada uang sakunya. Keluar negeri sekian, melakukan kunjungan kerja sekian, bla 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 bla. Jadi penghasilan mereka memang besar. Ya, gede banget. Nah, persoalannya adalah kan gini. Kalau orang itu dibayar besar untuk pekerjaan yang luar biasa, penting buat kita semua, kita masih bisa terima nggak? It's worth it. Kalau worth it kan? Kalau beneran lu kerja keras untuk memperjuangkan nasib rakyat, kita juga mau. Nggak apa-apa lu dibayar 200 juta, tapi fight for us. Iya. Ya? Keluarkan undang-undang yang memang sesuai dengan kebutuhan kami. Iya. Betul kan? Betul. Saya bilang anggota DPR, kita nggak keberatan. Ya. Kalau ingat ya. Kalau ya. Jangan dipotong-potong. Kalau Anda kerja benar, kita ya udah. Tuh. Nah, celakanya itu kan gitu. Orang tuh baru menyangka dia dapat 100 juta. Itu aja udah marah-marah. Ya. Sekarang kalau dikasih tahu dia sebulan dapat 200 sekian puluh juta rupiah plus 30 plus ini sehingga setahun tuh dia bisa penghasilannya sekian miliar rupiah. 2, lebih. 2, lebih katanya. 2,8. Tapi pada saat yang sama yang muncul dia joget-joget. Tidur. Main Candy Crush. Ada yang nonton bokep. Ada yang jalan-jalan ke luar negeri kerjaannya. Bener. Flex. Udah gitu udah keluar negeri tuh, mbok ya udah itu urusan lu jalan-jalan sendiri. Nih enggak dong, harus flexing. Tas Hermes. Foto-foto. Tas Hermes, betul. Elvi. Gitu loh. Kan itu kan bikin marah. Benar. Bikin marah semarah-marahnya. Bahkan ada satu anggota DPR yang kerjaannya hampir tiap hari muncul di TV ngelawak. Nggak usah di-spill lah ya, udah tahu pasti. Udah tahu kan kira-kira. Maksud saya gini, saya ulang nih, kalau itu adalah sesuatu yang kita bayar orang-orang itu dengan biaya, dengan nilai di atas 200 juta rupiah, dan itu uang kita semua kita kasih ke mereka, tapi lo kerja yang benar ya, kita nggak akan marah. Benar. Itu nggak ada tuh demonstran itu, tapi demonstran ini begitu marah kan. Udah hidup gue susah, ya. Sekarang katanya pajak mau dinaikin, ini dinaikin, ini. Efisiensi, banyak yang terdampak, PHK massal. Betul. Terus lo pada joget-joget. Dan maksudnya gini loh, kan ya kalaupun lo DPR lo nggak bisa juga didewakan dong pajak dibayarin sama negara, sedangkan justru yang kena dampak masyarakat yang pajaknya justru dinaikin gitu. Maksudnya gak usah lah ada bayarin pajak sama negara gitu. Lu kan juga warga negara jatuhnya, bayar pajaknya sendiri gitu. Nah karena itulah sekarang saya berharap nih mudah-mudahan ya ini bisa terkendali. Kenapa? Karena yang turun tangan nih kelihatannya untuk pertama kalinya nih untuk isu-isu besar ini adalah presiden. Benar. Kayak Presiden Prabowo menjadi panglimanya nih sekarang. Dan dia udah bikin pernyataan bahwa tapi kalimat dia memang agak menakutkan, menghapuskan semua tunjangan. Kalau dalam pandangan saya, ya perlulah, nggak ada masalah anggota DPR tuh dapat tunjangan. Nggak, lihat dulu kerjanya. Enggak, maksud saya gini, wajar ada tunjangan buat kesehatan, tunjangan buat macam-macam ya. BPJS aja bang. Ya. Kelas 1. Enggak dong. Biar gimana pun nih anggota DPR. Loh, kan wakil rakyat. Kita pakai BPJS. Ini memang ini rakyat susah banget yang satu ini. Jadi biar setara. Jadi biar anggota DPR belajar naik kereta gitu. Benar. Belajar naik TJ, ngerasain gimana dempet. Buat penonton yang beda ya. Saya lebih berempati sebenarnya. Kita belajar jadi rakyat ya. Ya bisa yuk belajar jadi rakyat. Berasnya tuh yang seliter 8.000. Terus dia sakit. Gimana? BPJS. Ya nggak kerja akhirnya di BPJS karena nggak cocok sama kondisi kesehatannya, malah. Bang selalu ada pilihan untuk WFH atau nggak obat-obat warung bang. Oke, jangan manja ya. Jangan manja ya, nggak boleh. Kita nggak masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Saya mau bilang, tapi kalau semua itu dipotong tunjangan-tunjangannya,
saya merasa come on lah Pak Presiden, perhatikan juga dong kebutuhan mereka ya. Yang terpenting adalah menjaga agar performance mereka kerja dengan benar. Nggak boleh tuh ada orang yang ngakunya lagi kunjungan kerja ke daerah, ya, bilangnya seminggu, ternyata 2 hari udah pulang, tapi dibayar seminggu misalnya kayak gitu. Misalnya lagi kayak rapat-rapat ngomongin undang-undang, ya jangan dong di undang-undang yang dibikin tuh sesuai dengan kepentingan para pemodal, misalnya begitu. Itu harus kita cegah, kita jaga. Jadi memang nggak begitu aja sederhana bahwa ini diselesaikan dengan menghilangkan tunjangan-tunjangan menurut saya. Tapi biar gimana pun, ini artinya memang sudah turun tangan nih orang nomor 1 di Indonesia. Iya sih. Untuk mencegah agar orang-orang DPR jangan lagi berfoya-foya dengan segala macam. Bahkan udah nggak dibolehin keluar negeri ya Bang? Oh iya, untuk sementara moratorium tuh jangan keluar negeri dulu ya. Kenapa kira-kira? Ya karena mereka pada kabur tadinya kabarnya keluar negeri kan. Makanya aku tuh sempet kayak kan tahu yang kabarnya Pak Ahmad Syahroni ke Singapura, kabarnya Eko Patrio ke mana, Cina ya. Iya. Kabarnya Uya ada yang ke Australia. Ada yang ke Australia. Terus kayak ini lagi pada ribut ngomongin DPR kok dia keluar negeri. Enak banget lah keluar negeri gitu kan. Ya kayak gitu-gitu ya. Keluar negeri kan juga tadi uang dinasnya tuh banyak, gede. Banyak, iya. Jadi memang harus ditertibkan. Nah, penertiban itu harus melibatkan DPR. Kenapa? Karena aturan-aturan itu semua yang bikin DPR sendiri. Iya, betul. Jadi sekarang DPR harus tahu diri nih. Ubah tuh. Tolong tahu diri ya DPR. Oke. Dan ya akan lebih baik kalaupun misalnya dipangkas gitu biayanya, dialokasin ke hal lain gitu. Misalnya entah intinya untuk rakyat gitu loh. Iya, ada yang bilang untuk MBG aja Bang, kasihan semangkanya udah setipis tisu. Tipis gitu, banget buat Bang MBG semangkanya, aja. buset. Iya kan emang MBG kan programnya bagus ya Bang. Maksudnya kayak untuk tambahan dananya tuh ya udah dari tunjangan itu aja. Buat apa sih, DPR kan udah kaya gitu. Kayak bilang gitu. Enggak, kalau DPR kaya tapi dipotong-potong dari penghasilannya, nggak kaya lagi dong. Ya nggak apa-apa kan Dewan menjadi rakyat. Ya ini bagus juga untuk mengajarkan. Kan sekarang orang tuh berlomba-lomba menjadi anggota DPR. Iya. Itu para artis terkenal itu. Gak laku. Bukan gak laku, yang laku masih Ahmad Dhani laku. Yeah. Masih laku, tapi dia tahu kalau gue jadi anggota DPR pas lagi pemilihan. Pemasukannya lebih banyak. Enggak, kalau di ke DPR, misalnya Ahmad Dhani lawan saya. Kan si pemilih ini ngelihat, Ahmad Dhani gue kenal nih. Iya benar. Ade Armando siapa nih gitu kan. Benar. Jadi orang-orang yang baik kayak saya nih, tapi nggak terkenal, nggak bisa menang kan. Nggak bisa menang. Tapi kebetulan kemarin sih suara saya banyak ya. Iya benar. Gara-gara nonton Cokro. Tapi poin saya adalah ada begitu, kayak di PAN itu banyak banget artisnya. Artis. Makanya kan plesetannya partai artis nasional. Partai artis nasional. Nasional, sorry. Saya mau bilang boleh, nggak apa-apa artis jadi anggota partai atau jadi anggota parlemen. Yang penting bisa kerja. Tapi bisa kerja dong buat kepentingan rakyat. Nah Pak Prabowo harus ngomong nih sama partai-partai politik. Iya. Ini kan semua partai politik ini sekarang bahkan PDIP, kemarin kan Bu Mega berdiri di samping Prabowo tuh. Mukanya asem ya? Nggak tahu ya. Saya bukan ahli ekspresi. Ahli gestur wajah. Saya cuman sedih ngeliat, kok Bu Mega tampangnya sedih gitu loh. Iya. Ya, nah kembali ke tadi. Nah kan Pak Prabowo tinggal ngumpulin nih. Yuk sama-sama nih kita benerin. Kalian kan yang bikin aturan tentang DPR. Kalian bisa dong mengubahnya sekarang. Ya enggak? Benar. Nah gitu. Dan kabarnya sekarang ada beberapa anggota DPR yang dinonaktifkan. Iya, dinonaktifkan. Oleh partai. Iya, tapi nonaktifkan tuh nggak berarti apa-apa. Cuma nonaktif aja. Cuma nonaktif aja. Tapi tetap jalan gitu. Tetap jalan. Gaji jalan terus. Cuman dia nggak boleh aktif. Pasif ya. Anggota pasif. Kalau mau dipecat kalian. Enggak, itu salah satu yang sebagian orang ajukan kan PAW, pergantian antar waktu. Iya. Mundurin aja, dipecat dengan kata lain. Diganti sama yang lebih kompeten. Yang ada di bawahnya. Dalam pemilihan kemarin, misalnya dia suara nomor 1. Nah suara nomor 2 naik deh. Itu maksudnya si Eko, si Syahroni, si Uya Kuya dan seterusnya. Tapi enggak, yang ini sih bukan dipecat, ini cuma dinonaktifkan.
Benar. Yang aku sorotin sih, aku lumayan respect ya Bang, sama ada salah satu artis yang jadi anggota DPR juga, Rieke Diah Pitaloka. Jadi dia kan bilang kayak, ya udah itu tunjangan nggak usah, kalau perlu ya gaji DPR ya dipotong aja yang emang nggak perlu, maksud dia buat masyarakat lain, karena itu kan kesadaran dia sendiri mau jadi DPR, mau jadi Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Dia juga turun tuh Bang waktu itu, dia ngobrol sama ojol kayak ya kondusif ya, kami minta maaf dengan segala kerendahan hati. Jadi maksud aku tuh kayak ada anggota DPR yang memang turun terus kayak ngedengerin rakyat, ngomong sama rakyat gitu, jadinya nggak segede ini gitu. Nah saya mau ngomong dikit nih tentang Rieke Diah Pitaloka, karena menurut saya Rieke Diah Pitaloka itu salah satu anggota DPR yang bisa diteladani, ya. Makanya saya nggak mau bilang bahwa semua anggota DPR tuh busuk gitu ya. Enggak, ada yang baik-baik. Ada walaupun secuil. Nah saya nggak berani, saya nggak tahu lah seberapa banyak orang kayak. Kan namanya Oneng ya? Oneng ya. Oneng ini pernah jadi mahasiswi saya, dia S3-nya tuh di komunikasi UI. Dia pernah ikut kuliah saya dan ngobrol-ngobrol. Dan saya bilang sama dia waktu itu, Neng, kamulah orang yang bisa mengubah nih aturan-aturan DPR, ya. Kamu bisa kasih masukan. Jangan gitu dong DPR-nya. Nah, cuman ketika itu Oneng tuh mengatakan bahwa susah, Bang. Karena yang diuntungkan oleh sistem yang ada ini terlalu banyak. Jadi kalau dia berusaha melawan, dia akan dimusuhi sama yang lain. Nah sekarang ini jadi kesempatan kan yang marah bukan Oneng, yang marah masyarakat. Dan Oneng udah tahu cara untuk menyelesaikannya adalah ya tadi, memang DPR harus berubah. Nah karena itulah dia jadi saya yakin Oneng tuh bukan lagi cari muka ngomong begini. Ya, emang dia tuh baik, dia tuh. Dan mungkin timingnya belum pas aja kali. Selama ini timingnya belum pas. Sekarang dapat dia timingnya, momennya dia dapat. Gelombang massa kan udah protes, jadi bisa nih. Gitu. Iya, gitu. Seperti itu. Ya, semoga ini ya terkendali situasi dan benar-benar bisa dicari jalan keluarnya. Jadi rakyat sejahtera, DPR-nya juga kerjanya makin benar. Dan jangan dirusak ya fasilitas umum. Dan itu ya. Karena kan itu juga dinikmati oleh masyarakat umum. Iya, ada yang bilang DPR mah nggak naik, halte TJ nggak naik. Kita yang naik. Naik apa? Naik TJ, naik KRL kan itu dibakar kan kita. Itu emang kelewatan sih. Ini rakyat yang merusak ini. Kan katanya sedang memperjuangkan hak rakyat ya. Iya. Nggak perlu sampai gitulah. Yang dirusak malah fasilitas umum. Jangan ya teman-temanku sekalian, nih banyak nih Gen Z nih pada ikut demo, lucu-lucu lagi. Tapi ya mengingat keseriusan dampak dari demo itu kan, jadi aku mau lucu kayak ya, jangan nggak usah lucu deh gitu, nggak jadi lucu gitu. Ya, tapi memang banyak hal yang menarik sih. Ya misalnya yang terakhir aku dengar di TV itu yang tahu kan yang ketika ada pengunjuk rasa itu menggeruduk rumah Ahmad Syahroni, mereka bukan menyelesaikan. Seusai dari sana mereka keluar dan bawa barang-barang penting kan. Salah satunya adalah jam 11M. Terus yang bawa itu anak kecil, anak muda lah. Si anak muda ini sangat tolol gitu. Terus ngasih lihat ke kamera. Kan. Saya dapat iya. Diincar. Terus orang tuanya di rumah panik kan, disuruh pulangin ke ketua RT kalau nggak salah ya. Semua ketua RT dibawa kan ke nggak tahu kemana lah, ke polisi atau kemana. Tapi ya gitu, dia nyolong, dia ngerampok tapi terus bingung bahwa mau diapain nih, atau bukan buat mau diapain nih, tapi dia malah tunjukin ke orang, gue ngerampok. Itu kan sekarang udah ratus orang kan yang ditahan ya, atau puluhan orang ditahan. Ya karena penjarahan itu tidak bisa dibenarkan ya. Nah, apalagi menjarah toko, maksudnya ini kan toko orang jualan. Ini rumah. Apalagi bukan yang rumah Bang. Kalau rumah Syahroni. Ya rumah Syahroni beda cerita nih sama penjarahan yang lain gitu. Takutnya malah dinormalisasi gitu yang jarah-jarah toko. Apalagi kayak ya penjarahan museum, buat apa? Iya. Itu penjarahan Iron Man. Iya, dia sampai ini Bang dibikin
Day One Iron Man ini jadi rakyat jelata. Seru banget emang. Bener-bener. Oke. Ya semoga Jakarta dan daerah-daerah lain, semua daerah Indonesia kondusif kembali ya, karena kan kita juga harus bekerja, perputaran ekonomi harus terus berputar, jangan ricuh-ricuh. Indonesia damai, aman, rakyatnya sejahtera, DPR beneran kerja. Ya, amin. Baik-baik lah. Amin. Baik-baik. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Kalau ada ide, boleh drop ya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.